Hai kawan-kawan semuanya, yuk kita klik subscribe terlebih dahulu sebelum melanjutkan video ini. Saya kasih waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana kita membangun sebuah server, bisa di rumah, bisa di sekolah gitu ya, home server, yang dimana nanti kita bisa akses server ini walaupun kita tidak sedang di rumah atau di sekolah gitu teman-teman ya. Nah, kenapa harus dibangun ya teman-teman, harus dibangun server? Kalau menurut saya sih kalau kita punya server sendiri sih lebih fleksibel ya, kita mau buat apa aja gitu ya. Apalagi kebutuhan contoh sekolah itu kan banyak sekali kebutuhan yang memang berkaitannya dengan internet ya teman-teman ya, tentang hosting dan lain sebagainya. Atau misalkan kita ingin mengatur manajemen jaringan, kita perlu mikrotik ya dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita akan coba melihat seperti apa server yang saya bangun, bukan bangun ya, yang saya install di sekolah gitu ya. Oke, kita menggunakan Proxmox teman-teman. Jadi kita buka terminal untuk membukanya. Oke ya, kita buka terminal dulu. Sebenarnya sih saya udah pakai ini ya, MOBA Extreme, tapi kita coba di sini dulu teman-teman. Oke, kita akses dulu IV-nya dengan SSH, kemudian root. Kemudian kita masukkan IP daripada si Proxmox-nya. Jadi saya menggunakan Proxmox teman-teman. Oke, ini adalah server Proxmox saya. Kemudian masukkan passwordnya. Oke, kita lihat ya, di sini sudah masuk. Oke, kalau misalnya kita lihat teman-teman di HTOP, di sini memorinya yang saya gunakan di PC yang diinstal Proxmox itu sekitar 16 GB ya teman-teman. Ada 8 GB itu 2 keping, jadi total 16 GB. Kemudian ini motherboardnya juga nggak terlalu bagus ya, jadi saya manfaatkan PC yang memang sudah bekas dulu gitu ya. Kemudian saya rakit kembali, kemudian saya tambahin memori RAM-nya, kemudian saya tambah juga saya cari harddisknya. Ini harddisknya menggunakan HDD bukan SSD teman-teman ya, menggunakan harddisk bukan SSD, jadi ya mungkin kelihatan slow ya teman-teman ya. Oke, di sini kita pakai apa aja ya? Pakai ujian, misalkan kita taruh di sini aplikasi ujiannya, ini bisa teman-teman ya. Nah, kalau dilihat teman-teman di data center, ini namanya data center. Summary-nya bisa dilihat ya, CPU load-nya ini cukup lumayan besar juga. Nah, ini teman-teman ya. Di sini hanya menggunakan, kalau tidak salah berapa ya harddisknya itu sekitar berapa ya? Saya lupa lagi nih. Ada nggak di sini ya informasi? Coba kita lihat di bagian mana, storage ya. Saya lupa lagi nih. Ya sekitar nggak banyak lah teman-teman ya, nggak banyak, cuma sedikit. Ada disk space nih. Ya swipe-nya kemudian di sini. Nah teman-teman, di sini kita bisa nginstal apa aja gitu ya. Nah nanti di sini kita bisa nginstal OS juga teman-teman di dalamnya. Cukup mudah, nanti tinggal di create new PM, tapi siapkan file ISO-nya ya, file ISO-nya nanti kita install di sini. Nah ini juga banyak nih teman-teman, ada Irapod, saya juga simpan di sini semua, jadi kita bisa akses via online teman-teman. Nah untuk aksesnya gimana ya, nanti kita mungkin di lain kesempatan kita akan bahas teman-teman. Tapi yang paling intinya adalah kita bisa memanfaatkan PC-PC yang ada di sekolah gitu ya, untuk membuat sebuah data center mini lah gitu ya. Kita juga bisa mengakses file-file yang ada di storage harddisk lokal kita menjadi online gitu ya. Atau teman-teman yang websitenya pengen di online di sini bisa gitu ya. Atau misalkan kita pengen remote mikrotiknya online, bisa juga teman-teman. Nah di sini mikrotik ini saya pakai untuk kegunaan di sekolah ini ya. Sekolah ini ya totalnya sekitar ada 200 sampai 300 user yang mengakses. Jadi saya menggunakan mikrotik OS ini ya untuk mengatur. Jadi fungsinya sama dengan mikrotik yang kita beli sih ya teman-teman. Kalau dilihat mikrotik, coba kita ya. Nah kalau misalkan kita di solving di sini, nah kayak gini sama
ya. Kalau seperti ini kan kita harus beli ya. Kita harus beli, harganya lumayan besar juga ya. Tapi kalau misalkan kita dengan Mikrotik OS ini, kita tinggal di download aja OS-nya, di download, buka aja teman-teman di mikrotik.com, kemudian teman-teman tinggal download aja OS-nya gitu ya. Kemudian nanti teman-teman bisa disesuaikan mau versi yang mana gitu ya. Cuma ya kita harus beli lisensi ya teman-teman, harus beli lisensi. Nah, enaknya menggunakan Mikrotik OS ini, kita bisa atur RAM-nya berapa gitu ya. Kita bisa misalkan kita pengen naikin nih, bisa juga teman-teman ya. Nah, jadi cara buka Mikrotiknya gimana? Jadi pastikan di dalam sebuah server kita ya, di dalam sebuah server kita harus ada LAN card-nya. LAN card PCI. Ini kalau misalkan di komputer teman-teman hanya ada satu LAN onboard ya. Nah, teman-teman bisa beli lebih banyak, lebih bagus ya, lebih banyak portnya lebih bagus, jadi kita lebih enak untuk manajemen Ethernetnya, LAN-nya. Nah, seperti ini nih. Nah, kalau yang saya punya ini yang satu ya, yang satu, bukan yang ini ya, yang mana nih, sorry. Nah, yang ini teman-teman, jadi cuma satu saya aliri LAN card PCI-nya masuk ke switch hub. Jadi di sini nanti kita sambungkan lagi ke switch hub LAN gitu ya. Nah, coba kita lihat. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi kita beli. Nah, boleh yang kayak gini boleh gitu ya. Yang kayak gini juga boleh. Cuman ada kekurangannya sih kalau misalkan kita cuman satu LAN PCI-nya. Jadi kita nggak bisa di Mikrotiknya ini. Kita coba buka dulu ya Mikrotiknya. Nah, kita coba. Kita connect dulu. Nah, jadi di user interface-nya kita cuma bisa satu. Jadi nggak bisa nambah IP gitu ya. Kalau misalkan ada port LAN-nya, LAN card-nya ini banyak, misalkan tadi yang ada berapa tadi, 4 ya. Mana tadi? Nah, yang kayak gini, ini kan ada 4. Jadi kita masing-masing IP ini ada buat nyeting IP-nya ada 1, 2, 3, 4. Jadi dengan IP yang berbeda. Misalkan yang pertama 10.10.10.1, nah yang LAN kedua, LAN yang keduanya itu misalkan 12.12.12.1. Jadi lebih enak sih untuk penggunaannya. Nah, rencana saya juga akan mengupdate ke sini ya teman-teman. Nah, kalau kita dilihat ini Mikrotiknya teman-teman, ini adalah Mikrotik yang diinstal di Proxmox ya teman-teman, di Proxmox di sini. Jadi nanti kita bisa langsung hubungkan dengan mengatur jaringannya di bagian hardware gitu ya. Di sini di bagian data center. Nah, di sini kan ada network ya. Untuk ini kita harus sesuaikan dulu supaya nanti bisa terhubung ke Mikrotik ke switch hubnya yang nanti kita akan sambungkan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, saya akan coba berpindah dulu. Namanya di sini adalah coba yang SNIB gitu ya. Coba saya matikan dulu. Saya hidupkan lagi misalkan yang akses server gitu ya. Ini sengaja saya nggak pakai password. Ini kan langsung akan otomatis dia nge-redirect ke apa sih namanya tuh. Nah, sini nih. Akan otomatis dia ngebuka si halaman IP-nya. Halaman IP yang kita tentukan. Mana nih? Nah, kadang-kadang suka ngeselin nih teman-teman ya, suka ngeselin, dia nggak langsung otomatis kebuka. Kita coba. Sebenarnya kita bisa akses IP-nya sih teman-teman ya. Kita bisa akses IP-nya 10.10.10.1. Nah, kadang-kadang dia nggak bisa masuk juga nih kayak gini nih. Nah, oke, kita tunggu dulu ya. Ya, intinya kayak gini lah teman-teman ya. Nanti bisa login ke via web browser. Jadi akan otomatis nge-redirect ya untuk loginnya. Kalau misalnya kita tambahin login di sini juga nggak mau dia. Nah, kadang-kadang di beberapa web browser dia nggak mau login kayak gini. Tapi ini sangat membantu sekali ya teman-teman, sangat membantu sekali dalam segi penggunaan manajemen internetnya ya untuk di bagian sini gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini.
Nah, jadi kalau misalkan nanti ini teman-teman pengen install, jadi tinggal diinstal aja. Caranya kita langsung create PM. Nah, di sini teman-teman tinggal dikasih nama aja ya. Kalau misalkan kita udah ada, kita juga bisa clone teman-teman. Kita bisa clone seperti ini. Nah, jadi contoh saya akan coba Mikrotik yang ini ya. Kita coba jalankan yang Mikrotik 6. Kita coba buka. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Jadi kayak biasa lah ya, kayak biasa. Jadi nanti akan langsung otomatis dia kedetek gitu ya di Winbox-nya di sini teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ini lebih enak, jadi kita lebih simpel. Nah, kalau kita login misalkan di sini coba lihat, kayaknya salah. Saya lupa lagi nih apa ya. Biasanya ada sorry. Nah, dia teman-teman gini ya. Oke. Nah, jadi ini adalah kalau ketika teman-teman pertama kali menginstal Mikrotiknya, di sini akan muncul kayak gini teman-teman ya. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi seperti Mikrotik pada umumnya. Jadi teman-teman nanti ketika buka Winbox ya, atau misalkan yang lainnya gitu ya. Nah, di sini kita buka Winbox, nanti akan otomatis di sini terdeteksi teman-teman. Nah, di sini akan ada 2 ya. Akan ada 2, jadi teman-teman tinggal login saja. Ya, tinggal login aja. Misalkan yang ini kita login. Nah, jadi akan masuk seperti ini. Jadi saya punya 2 Mikrotik ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan kebutuhannya itu yang memang ya untuk login biasa gitu ya. Nah, nanti teman-teman semuanya sesuaikan RAM-nya berapa gitu ya. Nah, ini akan berpengaruh kepada resource juga ya. Resource yang ada di bagian sistem sini. Kita bisa dilihat resource-nya di sini, kita lihat ya. Saya menggunakan yang sedikit ini, baru 2. Ini baru saya setting 2 GB untuk RAM-nya. Ya, 2 GB untuk RAM-nya. Ini juga sama ya untuk teman-teman semuanya, ini tinggal disesuaikan saja. Ini lebih enak sih sebenarnya. Nah, saya juga untuk mempermudah, saya juga tambahin Micmon ya. Kita bisa diakses di bagian sini, IP-nya saya sudah masukkan. Nah, sini. Nah, kalau misalkan dia nggak masuk kayak gini, coba kita cek. Nah, saya nginsalnya di bagian sini teman-teman ya. Saya nginsalnya di sini. Kita coba buka dulu. Nah, di sini sudah muncul nih. Oh sorry, bukan 240 ya. Oke, salah deh kayaknya. 252. Nah, kayak gitu. Nah, ini teman-teman. Tinggal login aja. Apa ya? Micmon. Aduh, apa ini, lupa lagi saya. Micmon ininya 1 2 3 4 gitu. Nah, ini dia. Kita tinggal di nah, penampakannya kayak gini lah teman-teman ya. Nah, jadi resource-nya kelihatan di sini berapanya. Kalau misalkan kita mau nambah lagi, misalkan kita logout dulu. Karena saya di sini punya 2 Mikrotik nih. Ya, di sini punya 2 Mikrotik, kita logout dulu. Di sini akan ada terdeteksi 2 Mikrotik. Nah, kita coba yang pakai yang ini ya teman-teman ya. Kita coba hubungkan yang ini, kita masukin lagi ke sini. Kita login lagi Micmon 1 2 3 4. Ini saya belum rubah ya. Kita tambah lagi new router ya. Tambahin lagi new router. Misalkan ini SNIB 2 gitu ya. IP Mikrotiknya kita pastekan. Yang ini home dan usernya tadi kita masukkan ya. Nah, kayak gini, jadi kita tinggal dikonekin aja. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini langsung otomatis. Jadi kita bisa mengaturnya lewat sini gitu ya. Untuk add user dan lain sebagainya. Kita bisa melihat aktifnya juga gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini lebih fleksibel, lebih enak kalau kita menggunakan untuk di sekolah atau di rumah ini menggunakan Proxmox ini teman-teman. Jadi nanti kita akan coba teman-teman untuk di Proxmox ini kita akan coba install dari awal sampai dengan dia bisa connect internet ya, bisa dihostingkan. Jadi teman-teman perlu yang namanya menyiapkan satu domain
untuk nanti kita setting di Proxmox-nya. Nanti kita akan coba dari 0 sampai akhir, termasuk dengan perakitan komputernya seperti apa. Apakah nanti di RAM 4 GB bisa berjalan atau tidak, kita akan coba ya teman-teman ya. Nah teman-teman, nanti kalau misalkan tertarik, langsung di chat aja, saya tertarik gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman support channel ini, karena jujur saya baru bikin video lagi setelah banyak kerjaan yang menumpuk ya. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi lagi di channel saya. Saya Manur Iman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.